Halo Salam, saudaraku dimanapun kita berada. Hari ini hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Kembali kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah menyogok Tuhan, menyogok Tuhan. Kita akan baca dulu ayat firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 50. Kita akan baca satu pasal penuh ya, dari Mazmur pasal yang ke-50, ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya. Api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelian. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelianmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Terpuji nama Tuhan, amin. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak sedikit orang yang berpikir bahwa dengan kita rajin mengikuti ibadah, melayani Tuhan setiap minggunya misalkan, hidup mereka akan lancar. Tidak jarang hal itu dimanfaatkan oleh pemimpin gereja yang korup dengan berjanji bahwa jika jemaatnya setia memberikan persembahan, ada berkat yang melimpah yang menantikan mereka. Apakah memang seperti itu Tuhan yang kita sembah? Tentu saja tidak. Jika itu yang para pemimpin agama dan umat Tuhan pikirkan, sang pemazmur menentangnya dengan keras. Karena Tuhan bukanlah Allah yang haus dan lapar akan pujian, penyembahan, dan persembahan dari umatnya. Maka adalah sebuah kebodohan jika umatnya berpikir seperti itu. Tadi di ayat 8 sampai dengan 9. Tuhan adalah pemilik alam semesta. Dunia ini beserta isinya adalah kepunyaannya. Jika ia menginginkan segala sesuatu, ia tidak perlu meminta kepada manusia untuk mempersembahkannya. Tuhan memerintahkan umat untuk mempersembahkan korban bakaran, tetapi semua itu bukanlah untuk memuaskan dirinya. Sejatinya korban bakaran merupakan tanda perjanjian yang membedakan umatnya dengan bangsa-bangsa yang lain. Pemberian korban menandakan relasi yang dekat antara Tuhan dengan umatnya.
Tuhan tidak mau umatnya terus menjalankan ibadah, tetapi hidup di dalam kefasikan. Allah yang mengasihi juga adalah Allah yang mau berperkara dengan umatnya yang memilih jalan kefasikan. Allah rindu supaya umatnya itu memuliakan Dia dengan korban yang diberikan sebagai ucapan syukur, bukan sebuah sogokan. Korban tidak dapat membeli keselamatan, tetapi bagi orang yang mau hidup benar, Tuhan akan membukakan jalan keselamatan baginya. Nah, janganlah berpikir bahwa kita bisa menyogok Tuhan dengan mungkin kita setiap hari Minggu bertugas di gereja, mungkin membantu pelayanan di ibadah umum, mungkin singer, musik, atau multimedia dan lain-lain, atau kita mengajar di sekolah minggu, atau kita ikut di pendoa atau tim doa dan lain-lain. Ya, itu bukan berarti dengan kita melakukan hal seperti itu kita menyogok Tuhan. Supaya apa? Tuhan menuruti apa yang kita mau. Ya, jadi kita tidak boleh berpikir seperti itu. Sebaik atau sehebat apapun pelayanan kita, itu tidak akan membeli hati Tuhan. Itu karena sesungguhnya Ia sudah terlebih dahulu melayani dan mengorbankan dirinya bagi kita. Nah, maka sekarang kita sebagai umat yang Tuhan Yesus sudah kasih, karena kita sudah menerima pengorbanannya, ya, mari kita belajar hidup kita sesuai dengan kerinduannya, yaitu dengan ucapan syukur yang tulus, dan kita memiliki cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.